Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Dwi Agustin dengan NIM 2335008, Prodi Ilmu Hukum semester 1. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas UTS pengantar ilmu hukum dengan dosen pengampu Bapak Zulkifli SH.MH LCA. Di sini saya akan menjelaskan konsep ilmu hukum, dan juga hukum. Yuk simak sama-sama. Yang pertama adalah ilmu. Kita semua pasti sudah tahu dong apa itu ilmu. Bahkan dari sejak kecil kita sudah menuntut ilmu. Dalam Thesaurus Bahasa Indonesia, ilmu diartikan sebagai bidang, disiplin, keahlian, lapangan, lingkungan, sains, kemahiran, kepandaian, kesaktian, keterampilan, pengetahuan. Dalam referensi filsafat ilmu diajarkan bahwa ilmu pengetahuan dibagi atas dua bagian, yaitu ilmu itu sendiri, yakni terdiri atas teori sebagai hasil konfrontasi dan hasil penelitian ilmiah. Dua pengetahuan, yakni keterampilan yang berhasil dimiliki manusia untuk kehidupannya. Ciri-ciri pokok yang terdapat pada pengertian ilmu itu adalah bahwa ilmu itu rasional atau dihasilkan dari sebuah ketertundaan logika formal, bahwa ilmu itu bersifat empiris harus dapat ditundukkan kepada pemeriksaan dan verifikasi panca indera manusia. 3. Bahwa ilmu itu bersifat umum, kebenaran yang dihasilkan tidak bersifat rahasia dan tidak dirahasiakan, bahwa ilmu itu bersifat akumulatif, kelanjutan ilmu yang telah dikembangkan sebelumnya. Setelah memahami yang dimaksud dengan ilmu atau ilmu pengetahuan, selanjutnya kita akan mempelajari yang lebih dalam lagi, yaitu ilmu hukum. Apa itu ilmu hukum? Secara garis besar ilmu hukum dapat dijelaskan sebagai berikut. Ilmu hukum adalah pengetahuan mengenai masalah yang bersifat kemanusiaan, ilmu yang formal tentang hukum positif, sintesa ilmu tentang asas-asas pokok dari hukum, penyelidikan oleh para ahli hukum tentang norma-norma, cita-cita, dan teknik hukum. Ilmu hukum adalah nama yang diberikan kepada suatu cara untuk mempelajari hukum. Ilmu hukum adalah ilmu tentang hukum dalam seginya yang paling umum. Teori ilmu hukum menyangkut pemikiran mengenai hukum atas dasar yang paling luas, suatu diskusi teoritis mengenai hukum dan asas-asas. Ia meliputi pencarian ke arah konsep yang paling tuntas. Ilmu hukum adalah pengetahuan hukum tentang hukum. Pokok bahasan ilmu hukum adalah filosofis, sosiologis, historis, dan komponen analitis. Ilmu hukum berarti setiap pemikiran yang teliti dan berbobot mengenai kehidupan. Dari penjelasan tersebut, apa manfaat kita mempelajari hukum? Mempelajari hukum tentunya tidak hanya untuk menambah pengetahuan kita mengenai tentang hukum, tapi juga membuat kita terbiasa untuk melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang. Ruang lingkup yang dipelajari oleh ilmu hukum adalah ilmu kaidah, ilmu pengertian, ilmu kenyataan. Dirumuskan unsur-unsur dan ciri yang terkandung dari beraneka ragam pendapat tentang definisi hukum. Unsur hukum tersebut antara lain peraturan mengenai tingkah laku manusia. Peraturan itu dibuat oleh badan berwenang, peraturan itu bersifat memaksa, peraturan itu disertai sanksi. Sedangkan ciri-ciri adalah sebagai berikut: adanya suatu perintah, larangan, dan kebolehan, dan adanya sanksi yang tegas. Itulah penjelasan tentang konsep ilmu hukum, dan hukum. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sumber hukum. Yuk simak sama-sama. Kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, menunjukkan hukum terdahulu yang memberikan bahan kepada hukum yang sekarang, sebagai sumber berlakunya yang memberikan kekuatan berlakunya secara formal, sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, sebagai sumber terjadinya hukum. Van Affolter membagi 4 macam sumber hukum, yaitu sumber hukum dalam arti historis, sumber hukum dalam arti teleologis, sumber hukum dalam arti filosofis, sumber hukum dalam arti formil. Ahmad Sennoesi membagi sumber hukum menjadi 2 kelompok, sebagai sumber hukum normal, sebagai sumber hukum abnormal. Al-Ghazali merubah membagi sumber hukum menjadi 2, yaitu sumber hukum material, sumber hukum formil. Dari pendapat di atas, yang umum dipakai adalah pembagian yang terakhir. Berikut penjelasan singkatnya. Sumber hukum material. Sumber hukum material ialah tempat dari mana material hukum diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situs sosial ekonomis, bertradisi, pandangan keagamaan atau kesusilaan, hasil penelitian ilmiah, kriminologi, lalu lintas, perkembangan internasional, keadaan geografis. Sumber hukum formil atau formal. Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang ditinjau dari segi pembentukannya. Sumber hukum formal merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber hukum dalam arti formal ini secara umum dapat dibedakan menjadi undang-undang atau statut, kebiasaan atau adat custom, traktat atau perjanjian atau konvensi internasional treaty, jurisprudensi atau case law, judgment law, pendapat ahli hukum tentang doctrine. Itulah penjelasan tentang sumber hukum. Apa semuanya sudah mengerti? Semoga mengerti lah ya sedikit-sedikit. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat dan dapat dimengerti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.